Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra dengan NIM L0111911054, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rehabilitasi terumbu karang untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan. Adapun paper yang saya ambil di sini yaitu keberhasilan rehabilitasi terumbu karang akibat peristiwa bleaching tahun 2016 dengan teknik transplantasi. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu di perairan Pulau Leucanteu, kerusakan terumbu karang akibat peristiwa bleaching lebih besar 50%. Sehingga sebagai salah satu lokasi destinasi wisata bahari, hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi wisatawan. Kematian karang akibat peristiwa bleaching dengan sendirinya menjadi masalah karena hal ini akan menurunkan daya tarik atau keindahannya berkurang, yang dimana dalam hal ini didominasi oleh warna putih oleh karang-karang yang mati. Sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Keberadaan kelompok masyarakat dapat diinisiasi untuk menjadi ujung tombak dalam memelihara dan memperbaiki kondisi terumbu karang yang sudah rusak akibat aktivitas manusia atau wisata ataupun oleh peristiwa alam seperti peristiwa bleaching, oleh naiknya suhu permukaan laut. Olehnya itu, paket pengetahuan dan keterampilan dalam upaya perbaikan dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang sangat penting untuk menjadi bekal bagi kelompok pemerhati wisata bahari dalam melakukan pengelolaan dan memperbaiki ekosistem terumbu karang. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian mengenai rehabilitasi terumbu karang dengan teknik transplantasi dilakukan dengan dua metode. Di antaranya yaitu yang pertama, menggunakan model meja transplant dengan kaki berbentuk kaki laba-laba atau model rangka spider. Selanjutnya yang kedua yaitu memanfaatkan substrat alami berupa karang mati untuk media pelekatan fragmen karang dengan bantuan paku atau metode paku substrat alami. Model yang pertama yaitu transplantasi karang dengan model rangka spider, yang dimana meja atau rak terbuat dari bahan besi baja berdiameter 12 mm, yang kemudian dibentuk menyerupai rangka meja dengan kaki menyerupai kaki laba-laba. Tinggi rangka sekitar 70 cm dengan diameter bagian bawah rangka sekitar 100 cm dan jarak antar kaki sekitar 30 cm. Pada bagian kaki rangka digunakan untuk meletakkan fragmen karang transplant sebanyak 18 fragmen dan jarak antar fragmen 15 cm ke arah horizontal dan 40 cm ke arah vertikal. Pada rangka besi untuk mencegah karatan, maka besi direkatkan pasir dengan bantuan resin sebagai lem. Model yang kedua yaitu transplantasi karang dengan model paku substrat alami. Model ini dibentuk dengan terlebih dahulu mencari substrat alami karang mati yang cocok dijadikan media pelekatan karang transplant. Kemudian pencarian substrat alami ini dilakukan pada titik-titik terumbu karang yang banyak mengalami kematian karena bleaching. Substrat yang baik berupa karang masif yang telah mati sebagai media pelekatan. Pada setiap bongkahan karang mati dipasang paku beton dengan panjang 10 cm sebagai media pelekatan karang dengan menggunakan kabel tis. Jarak penanaman paku sekitar 20 cm. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam transplantasi yaitu yang pertama, pengadaan induk dan fragmentasi, yang dimana induk karang diperoleh dari lokasi yang berdekatan dengan lokasi transplantasi. Induk tersebut difragmentasi dengan menggunakan tang atau gunting yang berfungsi untuk memotong menjadi koloni-koloni yang berukuran kecil dengan kisaran ukuran 5-12 cm. Ukuran ini diambil untuk mempermudah dalam penandaan dan pengukuran fragmen yang akan diteliti.
Penerapan sistem ini bertujuan agar diperoleh anakan karang yang bermutu baik dan koloni asalnya atau induknya tidak mengalami stres atau kerusakan. Fragmen karang yang telah diambil dari koloni yang menjadi induk kemudian dimasukkan ke dalam keranjang dan selanjutnya diangkat naik ke kapal dan dipindahkan ke dalam styrofoam yang terlebih dahulu diisi air laut untuk menjaga agar fragmen karang tidak mengalami stres. Tahap yang kedua yaitu pelekatan fragmen karang pada media transplantasi. Dalam penelitian ini digunakan 3 jenis karang bercabang, yaitu Acropora robusta, Perites cliderica, dan Poecilopora verrucous. Fragmen karang yang telah dikumpulkan selanjutnya diletakkan pada substrak alami, pada paku beton yang telah ditancapkan pada substrak dengan menggunakan tali plastik. Penyekatan fragmen karang pada metode paku substrak alami dilakukan langsung dalam perairan, sedangkan pada metode rangka spider dilakukan di atas perahu dan secepatnya diturunkan di area rehabilitasi yang berguna agar fragmen karang tidak mengalami stres. Penempatan meja transplantan di area rehabilitasi. Setelah fragmen karang diikat pada media, secepatnya diturunkan pada daerah yang akan direhabilitasi, pada kedalaman antara 3-4 meter di daerah terumbu karang yang rusak akibat fenomena bleaching. Sebanyak 3 fragmen untuk masing-masing jenis di setiap unit percobaan, diberi tanda berupa kode spesies, dan ulangan kabel tins dan lempengan plastik di bagian tengah cabang agar mudah dikenal ketika dilakukan monitoring pertumbuhan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penggunaan metode rangka atau meja dengan model spider dan penggunaan substrak alami tidak memperlihatkan perbedaan yang jauh dengan kisaran nilai sintasan secara umum 97,8% untuk substrak alami dan 95,56% sampai 100% penggunaan rangka spider selama sebulan pengamatan. Jadi dapat dinyatakan bahwa penggunaan kedua metode transplantasi sama efektifnya. Dari penelitian tersebut juga dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode rangka spider dan metode paku substrak alami sama efektifnya dalam merehabilitasi terumbu karang akibat fenomena bleaching. Berdasarkan parameter sintasan dan pertumbuhan dari jenis karang Acropora robusta, Perites cliderica, dan Poecilopora verrucous.